Halo Teknolovers, masih ingat kejadian unik di sirkuit Mandalika soal pawang hujan? Kejadian yang menuai pro kontra di masyarakat. Itulah negara kita tercinta ini, punya banyak hal yang selalu saja menarik perhatian banyak orang, termasuk warga asing. Indonesia, negeri yang lekat akan kearifan lokal, banyak ritual yang berlaku di masing-masing daerah. Ya, mau bagaimana lagi, toleransi itu penting. Tapi, pawang hujan bukan hanya di Indonesia loh, di Afrika malah sudah biasa hal-hal seperti ini. Penasaran gimana sih pawang hujan versi Afrika? Yaudah kalau gitu mari kita bandingkan pawang hujan Indonesia versus pawang hujan Afrika. Namun sebelum lanjut, klik dulu ya tombol subscribe dan aktifkan bel notifikasi biar update terus informasi terbaru dari teknologi populer. Mari kita mulai dari negeri kita terlebih dulu, negeri yang kaya akan budaya. Keunikan budaya ini termasuk percaya akan hadirnya pawang hujan yang diyakini mampu mengatur cuaca. Sebenarnya bukan hal baru lagi, namun topik pawang hujan ini memang meledak di sosmed setelah dipakai di ajang balap motor terbesar pada debut sirkuit Mandalika Maret lalu. Tradisi semacam ini sudah ada sejak puluhan tahun lampau. Kepercayaan nenek moyang yang diturunkan kepada anak cucunya yang sampai sekarang jadi tren. Mbak Rara, sang penyelamat di sirkuit Mandalika kala itu, berhasil meredakan guyuran hujan sehingga ajang MotoGP kembali dilanjutkan. Nah, pawang hujan termasuk sarana agar bisa lebih dekat dengan alam. Tidak banyak loh yang sanggup melakukan ritual semacam ini. Bisa dibilang hanya orang-orang yang memang dianugerahi kekuatan spiritual tingkat tinggi yang memiliki kemampuan demikian. Biasanya, pemimpin suku atau tokoh spiritual di komunitas pawang hujan. Kalau aku baca-baca nih di beberapa media online soal pawang hujan di Indonesia, orang zaman dahulu menggunakan tanaman-tanaman yang bersifat psikoaktif untuk menjalankan ritual. Jadi, mereka bisa berkomunikasi dengan para leluhur maupun meminta apa saja yang mereka inginkan, termasuk meminta hujan. Biasanya sih, pawang hujan akan sangat dibutuhkan untuk mengontrol cuaca di acara-acara khusus seperti pernikahan, kampanye, dan acara lainnya. Di Indonesia sendiri, ritual pawang hujan ini paling populer datang dari suku Jawa. Melansir Facts of Indonesia, di tradisi Jawa, si pawang hujan akan membacakan mantra-mantra yang tertulis di buku primbon. Nah, mantra yang tertera di buku primbon dipercaya punya perjanjian khusus yang dibuat oleh leluhur suku Jawa dengan makhluk spiritual. Tentu saja, setiap daerah di Indonesia memiliki mantra berbeda-beda, terutama nih dari segi bahasa. Kalau di Bali, pawang hujan disebut dengan nerang hujan, di Riau, pawang hujan disebut bomoh, kalau di daerah kamu, pawang hujannya disebut apa nih? Melakukan ritual untuk mengontrol turunnya hujan tidak dilakukan di hari H atau di hari penyelenggaraan besar maupun event tertentu. Pawang hujan di Indonesia harus menjalankan beberapa ritual yang harus dipenuhi beberapa hari sebelumnya. Misalnya, ada yang 7 hari sebelum hari H. Ada loh, ritual pawang hujan sampai tidak boleh tidur di tempat yang beratap. Jadi, saat hujannya turun, ya pawang hujan tetap harus berada di tempat yang tidak beratap tadi. Kalau sampai berteduh, gagal deh ritualnya. Hujan malah semakin kencang. Ada juga nih, pawang hujan yang tidak diperbolehkan mandi di hari H. Kalau sampai mandi, hujannya makin lebat. Bukan hanya itu Teknolovers, pawang hujan di Indonesia juga harus puasa selama 4 hari. Nah, selama berpuasa, pawang hujan akan membacakan mantra setiap harinya. Bahkan, ada yang diwajibkan mandi di 7 mata air yang berbeda setelah matahari tenggelam. Macam-macam lah pokoknya. Kemudian ketika memasuki hari H, pawang hujan benar-benar harus berkonsentrasi fokus membaca pergerakan awan. Jika awan bergeraknya pelan, sang pawang hujan dipercaya bisa memindahkan awan ke tempat lain. Ya, begitulah pawang hujan di Indonesia. Beda Indonesia, beda Afrika. Afrika punya cara unik juga nih dalam melakukan ritual. Jadi di Afrika itu ada sebuah bukit yang diklaim sebagai situs pengendalian hujan. Keberadaannya sudah ada sejak berabad-abad lalu.
Disinilah para dukun meminta para dewa untuk membuka langit. Letaknya di dekat Botswana dan Zimbabwe. Situs itu bernama Rato Kronkop, berada di atas bukit setinggi 300 meter, berisi 2 tangki batu yang terbentuk secara alami. Bukan sekedar cerita fiktif belaka nih, ada loh hasil penelitian terhadap Rato Kronkop ini dan sudah dipublikasikan di jurnal Azania tahun 2013. Tangki yang dimaksud tak lain ialah cekungan pada batu yang terbentuk ketika air jatuh di permukaan batu pasir. Para ilmuwan menggali salah satunya. Mereka menemukan lebih dari 30.000 spesimen hewan, ada sisa-sisa badak, zebra, hingga jerapah. Temuan ini dikaitkan dengan pengendalian hujan. Hal itu diungkapkan oleh peneliti Simon Branton, kandidat doktoral di Universitas Cape Town, dikutip dari Life Science yang diberitakan inet.detik. Nah, dukun naik ke puncak Rato Kronkop melalui celah-celah batu. Sesampainya di puncak, mereka menyalakan api, kemudian membakar sisa-sisa hewan. Orang-orang yang melakukan ritual ini berasal dari San, yakni sebuah kelompok pribumi di Afrika Selatan yang hidup sebagai pemburu pengumpul. Dukun alias pawang hujan di Afrika sangat diharapkan para petani di sana untuk bisa mengendalikan hujan. Dengan demikian, kegiatan bertani berjalan baik. Bukit pawang hujan ini bahkan disucikan loh oleh masyarakat lokal, tidak diperbolehkan masyarakat umum naik ke sana. Hanya para dukun yang boleh pergi ke puncak bukit. Sama halnya di Indonesia, di Afrika Selatan juga setiap sukunya punya cara tersendiri dalam mengatur hujan. Suku Pedi di Afrika Selatan beda dengan ritual suku San. Kalau untuk tradisi yang melekat di suku Pedi, ritualnya itu dengan memberikan uang atau persembahan kepada Moroka. Moroka ini sebutan bagi si pawang hujan di sana. Orang-orang suku Moroka memberikan uang agar mereka bisa memilih awan apa yang akan Moroka panggil ataupun diusir. Semakin besar nominal yang masyarakat berikan, maka semakin besar juga keberhasilan Moroka. Dalam ritualnya, pawang hujan ini menggunakan sejumlah benda ketika akan memanggil hujan. Biasanya mereka menggunakan tanduk ajaib yang ditempatkan di gua, bir, maupun jagung. Berbicara pawang hujan ini seru juga ya. Memang umumnya tidak mudah dipahami akal pikiran manusia, tapi akhirnya tetap dipercaya oleh kebanyakan orang. Jika ingin disandingkan dengan ilmu sains, sangat bertolak belakang pastinya. Pawang hujan yang nuansanya lebih ke mistis, atas dasar kepercayaan yang bersifat metafisik dan supranatural. Sedangkan ilmu sains lebih ke analitis atas dasar validitas yang bersifat universal. Tapi ya mau bagaimana lagi, di era serba teknologi ini, pawang hujan justru jadi tren hingga telah mendunia. Gimana nih tanggapan kamu? Komen yuk! Like dan share juga video ini. Thank you ya sudah menyimak. Sampai jumpa.